Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Nela. Di video part 2, kita sekarang akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin yang terjadi di dalam tubuh manusia. Oke, jadi proses pembentukan urin itu terjadi di dalam nefron kita sebenarnya ya. Terjadi di dalam nefron kita. Nah, di dalam nefron kita itu terdapat 3 proses dalam pembentukan urin. Oke, nah 3 prosesnya tersebut Bunda itu selalu namakan dengan vira ya, dengan vira. Vira itu apa sih Bunda? Vira itu adalah singkatan teman-teman. F-nya itu disebut dengan filtrasi. Oke. R-nya itu disebut dengan reabsorpsi dan A-nya itu disebut dengan augmentasi. Jadi, pembentukan urin itu memiliki 3 proses. Pertama, filtrasi atau disebut juga dengan proses penyaringan. Oke. Lalu yang kedua ada reabsorpsi atau disebut juga dengan proses penyerapan kembali. Dan yang terakhir itu augmentasi adalah proses penambahan zat. Gitu ya. Nah, sekarang Bunda akan bahas satu persatu. Jadi, pertama kita akan masuk dulu ke proses filtrasi ya, teman-teman. Nah, proses filtrasi itu terjadinya itu di glomerulus. Glomerulus sebelah mana, Bunda? Yang sebelah sini nih. Nah, ini namanya glomerulus. Oke. Nah, ketika kita akan menghasilkan urin, teman-teman, yang kita filter ya, yang kita saring itu adalah darah kita. Darah kita, dan yang akan kita saring di sini di darah kita itu adalah glukosa. Karena asalnya darah kita itu banyak sekali mengandung zat-zat. Ada glukosa ya, setelah itu ada protein, urea dan sebagainya. Nah, ketika darah masuk ke bagian glomerulus ke sini ya, beberapa akan disaring yaitu darah dan glukosa. Kalau yang udah disaring dia akan dikembalikan lagi ke daerah sini seperti itu. Nah, yang belum disaring itu kita namakan adalah hasilnya itu adalah urin primer ya, teman-teman. Nah, si urin primer ini dia masuk ke daerah sini. Dia masuk ke kapsula Bowman dan akan masuk ke proses yang berikutnya, teman-teman. Nah, proses yang berikutnya ini di bagian tubulus contortus proximal. Ingat ya. Nah, tapi kita jangan dulu masuk, kita ke filtrasi dulu aja ya. Nah, hasil dari urin primer tersebut yang tadinya darah tersebut banyak mengandung glukosa dan sebagainya, ini hasilnya tinggal ada air. Terus tinggal ada protein. Ya, di sini masih ada protein, teman-teman. Masih ada asam urat. Masih ada asam urat, urea dan sebagainya, ya. Ini masih banyak sekali, terus molekul-molekul lain seperti natrium, kalium ya, klorida dan sebagainya. Itu di proses filtrasi. Nah, sekarang kita masuk ke proses kedua, teman-teman. Namanya apa tadi? Iya, betul, reabsorpsi. Namanya dari bahasa Inggris yaitu penyerapan kembali. Nah, karena si urin primer di sini ya, di sini tuh kan urin primer masuk ke dalam tubulus proximal ya. Nah, ini udah masuk ke proses reabsorpsi atau penyerapan kembali ya. Jadi kita Bunda tulis ini reabsorpsi itu tempatnya di tubulus contortus proximal. Nah, apa sih yang dihasilkan? Nah, di sini tuh diserap kembali dulu nih, diserap kembali. Yang diserapnya itu adalah protein, teman-teman. Ya. Selain protein, juga ada zat-zat lain yang diserap, ya.
Contohnya ada natrium, kalium ya, ada klorida, setelah itu ada asam askorbat dan lain sebagainya ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, berarti di sini kita menghasilkan urin yang kedua, teman-teman. Urin yang tersebut namanya adalah urin sekunder. Apa aja Bunda kandungan urin sekunder? Banyak ya kandungannya itu. Salah satunya adalah tadi air ya. Terus ada asam urat, lalu ada urea dan sebagainya. Jadi di sini adalah bahan-bahan sisa. Kemana Bunda proteinnya? Proteinnya diserap lagi. Diserap kemana Bunda? Ke dalam tubuh kita. Jadi si protein teh pada keluar lagi karena protein itu masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Sama dengan kalau tadi glukosa tadi di proses filtrasi, glukosa masih diserap oleh tubuh kita, masih disaring karena glukosa masih dibutuhin sama tubuh kita kayak gitu. Nah sekarang setelah urin masuk menjadi urin primer, di sini masih diserap ya teman-teman, di lengkung Henle ini masih diserap ya, masih di penyerapan kembali nih di sini nih. Ini kan lengkung Henle. Di sini masih terdapat proses reabsorpsi, ini masih ya, masih reabsorpsi. Nah, setelah masuk ke sini, ini namanya masih ingat apa? Iya, ini namanya tubulus contortus distal. Nah, setelah masuk ke tubulus contortus distal, ini sudah masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses augmentasi ya. Nah, berarti kita masuk ke proses ketiga nih, namanya proses augmentasi atau penambahan zat ya. Nah, di proses augmentasi itu terjadi dalam tubulus contortus distal. Dan di dalam augmentasi, karena namanya penambahan kembali, dia bukan disaring, bukan diserap, tapi dia ditambahkan. Tambahkan apa Bunda? Ditambahkan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Contohnya seperti urea ya. Selain urea juga ada sisa-sisa garam mineral. Oke, sisa-sisa garam mineral, lalu ada asam urat, ada natrium dan sebagainya. Pokoknya bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, hasilnya apa Bunda? Hasil dari si proses augmentasi. Nah, kalau proses augmentasi itu adalah hasilnya adalah urin sebenarnya atau urin sesungguhnya. Artinya ialah urin yang sudah benar-benar harus kita keluarkan. Nah, apa aja Bunda kandungannya? Si urin yang sudah harus benar-benar kita keluarkan tuh. Itu kandungannya ada air ya, teman-teman. Ada sisa metabolisme. Terus ada urea dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lagi di proses berikutnya. Nah, seperti itu ya, ada 3 proses. Nah, ini Bunda persiapkan juga satu kotak agar teman-teman bisa mengingat dengan lebih jelas ya. Bisa teman-teman hafalkan ya, bahwa tahapan pertama itu filtrasi. Oke, prosesnya itu adalah penyaringan darah dan protein. Ingat ya teman-teman, hasilnya itu urin primer, kandungannya ini. Tempat terjadinya di glomerulus. Terus proses yang kedua itu disebut dengan reabsorpsi. Jadi apa itu reabsorpsi? Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya ada glukosa, natrium, klor, kalium, asam askorbat dan sebagainya. Hasilnya apa Bunda? Hasilnya urin sekunder ya, yang punya kadar urea tinggi. Zat penting seperti glukosa, amino, dan diserap kembali. Tempatnya di mana? Di tubulus proksima. Dan yang terakhir ada augmentasi. Nah, proses augmentasi ini adalah proses pengumpulan cairan dari proses selanjutnya, gitu ya. Nah, dan hasilnya itu adalah urin sesungguhnya. Urin yang mengandung urea, amonia, sisa metabolisme protein, dan zat racun. Nah, perlu teman-teman ketahui, amonia itu adalah salah satu zat yang membuat air kencing kita itu berbau pesing ya. Ini amonia. Biasanya amonia dapat berbau pesing apabila sudah terkena dengan oksigen seperti itu.
Makanya kalau misalkan teman-teman pipis terus lupa disiram, pasti bau pesing kan ya. Nah, itu tuh adalah dari amonia. Dan augmentasi terjadinya di sini di tubulus contortus distal. Oke, bisa langsung teman-teman screenshot saja ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, proses urin kita itu awalnya dia darah ya teman-teman. Awalnya dia berbentuk darah. Darah dari aorta itu masuk ke ginjal kita ya melalui arteri ginjal. Setelah itu darahnya akan masuk ke glomerulus menghasilkan urin primer. Setelah itu dari glomerulus masuk ke kapsula Bowman. Setelah itu dari kapsula Bowman masuk ke tubus contortus proximal menghasilkan urin sekunder. Lalu masuk ke lengkung Henle, ini masih di sini reabsorpsi ya teman-teman, masih reabsorpsi. Setelah itu masuk ke tubulus distal menghasilkan urin sesungguhnya, masuk ke tubulus collecticus, masuk ke pelvis renalis, ke ureter, ke kandung kemih, dan berakhir di uretra. Lalu kita buang deh ke WC. Seperti itu prosesnya ya. Nah, ini ada sifat-sifat urin dan ginjal teman-teman ya. Jadi urin yang dibiarkan beberapa lama akan menimbulkan bau pesing. Tadi akibat apa, masih ingat gak? Iya betul, akibat amonia ya. Lalu pH normal urin itu sekitar 4,5 sampai 8. Kalau kurang atau lebih dari itu bisa diindikasi kita memiliki penyakit ya. Nah, urin yang bersifat asam itu dikarenakan konsumsi protein berlebihan ya. Kalau urinnya bersifat basa dikarenakan konsumsi sayuran yang berlebihan. Lalu fungsi dari ginjal itu sendiri adalah menghasilkan bahan aktif eritropoietin ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video kali ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.